Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini tentang bagaimana cara kita bersedekah supaya tidak riak dan juga tidak dipaidu. Antara riak dan sesuatu yang dianggap menyebabkan orang mencela, ini sangat rentan bagi kita yang sedang belajar bersedekah. Ya. Jadi bagaimana supaya sedekah kita ini tidak dimaknai riak, pamer, dan juga tidak dicela oleh orang lain. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang sahabat yang diperintahkan untuk bersedekah oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat ini bernama Abu Mas'ud. Kami pernah diperintahkan untuk bersedekah, lalu kami bekerja untuk dapat bersedekah tersebut. Nah, Abu Ukail ini bersedekah dari hasil bekerjanya yang jadi kuli panggul itu setengah sok. Satu sok itu adalah 2,5 kilogram, setengahnya berarti 1,25. Kemudian ada seorang yang sedekah lebih banyak, nah kemudian mencela sedekah yang sedikit setengah sok tadi dari seorang buruh atau kuli bangunan tadi. Nah ini kemudian menyebabkan turunnya ayat dan juga hadis berikut ini. Baik, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Mu'in, hadatsana Hundar, hadatsana Syu'bah, hadatsana Bishr ibnu Khalid wa lahu akhbarana Muhammad yakni ibnu Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il an Abi Mas'ud qala umirna bisadaqah qala kunna nuhammilu qala fatasaddaqa Abu Aqil binisfi sa' qala wa ja'al insan bi syai'in aksar minhu qala munafiqun innallaha la ghani an sadaqati hada wa ma fa'ala hada al-akhru illa riya wa fa'ala hada al-akhar illa riya fa nazalat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina bisadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ya, artinya telah menceritakan pada kami Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada kami Gunda, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, di jalur lain telah menceritakan kepadaku Bishr bin Khalid, lafadznya juga miliknya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud. Ia berkata, kami telah diperintahkan untuk bersedekah. Ia berkata, lalu kami bekerja sebagai kuli atau buruh yang mengangkat barang dengan upah yang sedikit. Ia berkata, maka bersedekahlah Abu Ukail dengan setengah sok, nisfu sok. Kemudian datang seorang laki-laki yang bersedekah lebih banyak daripadanya. Maka orang-orang yang melihat, orang-orang yang munafik berkata, sungguhnya Allah tidak butuh dengan sedekah yang ini, yang sedikit ini. Dan ia tidaklah melakukannya sedekah yang sedikit tadi kecuali riya. Maka turunlah ayat, orang-orang munafik itu yaitu orang yang mencela orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela, mutawwi'in. Orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Jadi sudah berusaha bersedekah tapi tetap dianggap riya atau dianggap atau dipaidu gitu ya. Baik, apa yang bisa kita petik hikmahnya? Pertama, bagaimana cara kita tadi pertanyaan di atas agar tidak dikatakan riya dan juga tidak dipaidu. Karena sedekah dengan sukarela
ini sesuatu yang istimewa. Mutawwi'in ini adalah istimewa. Benar, caranya adalah kita punya lembaga resmi tentang zakat dan sedekah ini, apakah itu Basnas, apakah itu apa, yang kemudian punya data tentang sedekah kita, zakat kita, infak kita, sehingga ketika orang mengatakan itu riya, maka bukan riya karena zakat itu harus diumumkan. Mengatakan ini adalah terlalu sedikit, bukan terlalu sedikit karena memang harta kita adanya seperti itu. Sebagaimana seorang kuli yang bersedekah setengah sok itu adalah harta terbaik yang dimilikinya. Mutawwi'in, sedekah sukarela, luar biasa. Yang kedua, maidu, mencela, ini bisa disifati dengan sifat orang munafik. Jadi mencela sedekah yang sedikit ini sering terjadi ketika perayaan-perayaan, ketika ada perlombaan-perlombaan, kemudian mencari donatur, kemudian ada seorang yang disangkakan ini adalah orang kaya, kemudian memberikan sumbangannya dengan rupiah yang lebih sedikit daripada orang biasa. Maka ini akan banyak dicela, dipaido, mungkin di bisu-bisui begitu ya. Sedekah kok cuma segini atau menyumbang kok cuma segini. Nah, mencela ini ternyata bisa menjadikan kita tergolong sifat orang yang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga, sementara kita yang bersedekah dengan diperlihatkan pada khalayak juga dianggap riya atau rentan sifat pamer, di foto dulu atau diunggah dulu, di upload di media kita. Ini juga rentan riya. Kalau riya ini juga sia-sia dengan sedekah kita. Tidak mendapatkan pahala, justru akan menghalangi kita masuk surga. Yang keempat, antara riya dan beri contoh, ajakan bersedekah ini jaraknya sangat tipis. Bahkan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka perlunya lembaga ini menghindarkan kita, para orang-orang yang ingin berzakat dan bersedekah, dari sifat riya, di foto, diunggah, di-upload dan sebagainya. Ini rentan sekali jaraknya antara mengajak untuk berbuat baik ataupun ini sungguhnya riya atau pamer. Nah, kita berada di era FOMO, fear of missing out, takut kalau tidak upload status dan sebagainya dianggap tidak eksis. Ya, sebagai pertimbangan mendapatkan olok-olok orang munafik terjebak dalam sifat riya. Saat kita diberikan kesempatan bersedekah, juga kita harus perhatikan perasaan orang yang diberi. Jadi ketika kita unggah di media, siapa si A, kita beri uang 1.000 atau 2.000, kemudian kita upload di media kita, ini juga akan menurunkan derajat orang yang diberi, akan menghinakan harkat martabatnya. Maka inilah sekali lagi pentingnya lembaga zakat yang resmi, supaya kita yang sedang belajar bersedekah, berzakat ini tidak kemudian terjebak dalam sifat riya. Saya sering muncul di era media sekarang ini, di mana penerima sedekah mengatakan, saking seringnya terjadi, ini nggak difoto dulu Pak, ini nggak difoto dulu Bu, buat laporan sebagainya. Setelah menerima bantuan makanan ataupun beras ataupun uang sedikit. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah 262. Artinya orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, di foto kemudian diunggah menyebut-nyebut pemberiannya dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala yang sempurna. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berada yang di atas, yang terbelakang, bagaimana kita yang sedang belajar bersedekah dan berzakat ini supaya tidak terjebak dalam sifat riya, sikap riya, dan juga tidak tiba itu, yakni perlunya kita belajar bersedekah dari sedikit, al-mutawwi'in, sedekah sukarela, dan perlunya lembaga zakat yang mencatat zakat infak sedekah kita sehingga kita tidak terkesan hanya saat itu saja dan kita terhindar dari sedekah yang sia-sia. Amin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, muslim semuanya untuk dapat bersedekah dengan sukarela, sedekah dengan sedikit, meskipun dengan dimulai dari sedikit, tidak kikir, tidak ingin kaya, dan tidak sedang menjelang ajal. Sedekah yang terbaik dalam lembaga dan juga memiliki lembaga zakat infak dan sedekah yang
resmi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.